ada satu konsep yang selama beberapa hari ini hidup di kepala gua, dan mungkin beberapa dari kalian juga mikirin hal yang sama, yaitu triple fusion. Ya, ini bukan fusi yang kita semua familiar. Kalau biasanya Boboiboy yang gabungin dua form, konsep yang gua maksud di sini tuh bener-bener bentuk gabungan tiga elemen besar sekaligus. Mungkin udah banyak yang ngebayangin Boboiboy punya transformasi spek dewa, tapi kan jarang yang mau mikir lebih dalam tentang kemungkinan peleburan tiga kekuatan yang masing-masing udah destruktif dari sononya. Dan yang bakal gua bahas di sini adalah triple fusion dari Gempa, Halilintar, sama si Tovan. Kayak yang kita tahu, elemen-elemen ini bukan kelas ringan. Mereka bukan tipe yang dipakai buat manuver kecil atau sekedar pembeda gaya bertarung. Ini merupakan tiga bentuk yang kalau berdiri sendiri-sendiri aja, udah bisa bikin separuh arena tempur rata dalam hitungan detik. Nah, jadi ketika kita ngomongin triple fusion Gempa plus Halilintar plus Tovan, yang kita bahas bukan cuma gabung kekuatan, tapi meramu tiga karakter tempur yang bertolak belakang ke dalam satu tubuh yang harus tetap stabil, cepat, dan bisa ngeluarin output masif tanpa ambruk sendiri. Masalah dasar yang harus ditangani. Oke, sebelum masuk ke bentuk final, ada baiknya kalau kita mesti paham dulu apa yang bikin triple fusion ini begitu rumit. Fusion itu sendiri kerjaan kompak yang butuh sinkronisasi mental. Dan di kasus Boboiboy, tiap elemen punya kepribadian atau kecenderungannya masing-masing. Dimulai dari Gempa yang adalah tipe paling stabil, bumian, dan paling berat. Dia kuat banget kalau urusan serangan fisik, tapi ritme tempurnya terbilang lambat dan cenderung nabas. Kalau dianalogiin, Gempa adalah tank yang punya mindset kalau bisa gini, ngapain harus gitu. Next, Halilintar. Kebalikannya. Ini elemen impulsif yang ngandelin kecepatan dan agresi. Kayak orang yang kalau ada masalah dia langsung terjun paling dulu tanpa mikir. Power outputnya gede tapi variasi temponya liar. Kalau digabung tanpa kontrol, energi Halilintar bisa meledak ke arah yang nggak diinginkan. Terakhir, Taufan. Walau dia sendiri fluktuatif, Taufan bisa agresif atau defensif tergantung kondisi. Dalam fusi, Dialah elemen paling adaptif, bisa ngikutin ritme Gempa di satu sisi, tapi juga bisa nyetel frekuensi kecepatan buat nyambung sama Halilintar. Nah, masalahnya mulai jelas. Gempa pengen yang udah pasti, Halilintar pengen attack terus, dan Taufan pengennya gerak fleksibel dan dinamis. Otomatis hasilnya pasti noise. Makanya triple fusion ini bukan hal yang bisa Boboiboy akses sembarangan. Dan itulah yang ngebawa kita bisa masuk ke poin berikutnya. Kondisi yang memungkinkan triple fusion terjadi. Di semesta Boboiboy, fusion bukan cuma soal power, ada faktor emosional, kondisi mental, tingkat fokus, sampai keadaan darurat yang bisa memicu bentuk baru. Triple fusion ini secara logika cuma mungkin terjadi dalam kondisi antara lain, pertama, ancaman skala besar. Musuhnya bukan alien bocil, bukan robot biasa, tapi entitas atau mesin yang kekuatannya cukup buat bikin beberapa tokoh penting dari tiap planet kewalahan. Kedua, tiga elemen berada dalam intensitas maksimal. Gempa harus berada dalam mode pertahanan tinggi, Halilintar harus merasakan urgensi untuk serang tanpa berhenti, dan Taufan harus merasa perlu stabilisasi ekstrim. Ketiga, emosi Boboiboy ada di titik fokus penuh. Dan terakhir, ada akses energi tambahan. Bisa dari power sphere tertentu, atau bisa juga dari lingkungan serta resonansi elemen. Desain fisik. Sekarang masuk ke bagian paling seru, bentuk fisiknya. Biar masuk akal, bentuk triple fusion ini harus memadukan tiga elemen tanpa jadi norak. Logikanya gini, fondasi tubuh dari Gempa. Tubuh Boboiboy dalam bentuk ini bakal lebih gede dan tebal. Jalur energi, Halilintar. Di titik sendi, siku, bahu, lutut, punggung, ada jalur listrik yang terus nyala. Ini bukan dekorasi, melainkan jalur listrik yang memicu percepatan gerakan, dash, apa enggak ledakan serangan. Ketika Halilintar aktif dalam mode ofensif, garis-garis ini bisa makin terang. Stabilizer dan aura rotasi, Taufan. Arus udara bakal muter ngelingkarin tubuh. Efeknya mirip aura visual Taufan yang biasanya kita lihat, tapi lebih tajam dan terkontrol. Nah, ini yang bikin tubuh besar ala Gempa tetap bisa bergerak cepat. Warna dominan, warna utama dari Gempa, aksen petir dari Halilintar, dan aura biru muda putih yang muter dari Taufan. Hasil akhirnya, bentuk yang kelihatan berat tapi kelihatan selalu bergerak karena aura angin dan kilatan listrik yang padam. Dominasi serangan berlapis. Triple fusion ini punya kemampuan unik, serangan lapis 3 dalam sekali gerak. Lapis fisik, lapis energi, sama lapis momentum. Emang nantinya ini nggak bakalan jadi gaya bertarung satu arah, tapi dari sini kita akan dapetin gaya bertarung yang memaksa musuh ngerasain efek dari tiga elemen dalam satu momen. Kelemahan penting yang tetap ada. Kekuatan besar datang dengan harga yang sama besarnya. 1. Jelas energinya boros parah. Ini bentuk bunuh diri kalau dipakai kelamaan. Stabilitas mental rapuh. 3 elemen adu ego bisa bikin fusion pecah kapan aja. Butuh kondisi khusus buat muncul. Tanpa resonansi atau tekanan besar, triple fusion gak akan ke-trigger. Dan tubuh Boboiboy bisa cedera setelah fusion berakhir. Mirip efek recoil. Lawan yang cocok untuk triple fusion ini, bayangin Boboiboy dan timnya diserang senjata alien yang bisa ngeratain daratan besar. Kekuatan biasa nggak cukup dan elemen terpisah mulai kelelahan. Nah, di titik itulah Boboiboy nge-push fokusnya ke level maksimum. Di situ dia nggak marah apalagi panik. Yang dia pikirin cuman gimana caranya, pokoknya harus menang. Dan di momen itu, 3 elemen akhirnya merespon. 3 inti energi menyala dalam satu garis dan akhirnya triple fusion bisa aktif. Nama yang cocok.
Tulis di komen kalau kalian mau ngasih nama buat fusion ini. Tapi dari gua ada 3 opsi. Pertama, Boboiboy Titan Storm. Titan dari gempa, sementara Storm mencakup Halilintar dan Taufan. Dua lainnya yaitu Boboiboy Cataclysm, nama yang menggambarkan kehancuran total 3 elemen, dan Boboiboy Quakefold Tempest, yang bisa kita sebut sebagai nama paling teknis yang ngegabungin 3 elemen secara langsung. Jadi gimana menurut kalian?